Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwanu fid din wal akhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada siang hari ini sesuai yang kita rencanakan bersama-sama, kita bisa kembali bermuajah. Ya, kita sudah sekarang mungkin sudah 3 kali ya pertemuan. Dengan izin Allah, kita diberikan kesempatan untuk mengkaji ibadah yang sedang hangat di pekan-pekan ini, yaitu tentang ibadah Zulhijjah. Kalau kita berbicara tentang Zulhijjah, maka ada beberapa aktivitas khas yang memang bercirikan khas Zulhijjah. Sesuai dengan namanya, Zulhijjah artinya pemilik haji. Ya, seperti misalnya haji, kemudian saum, ya sejak awal Zulhijjah hingga sampai 9 Zulhijjah, dan juga kurban. Nah, kita akan mencoba membahas trilogi ibadah Zulhijjah. Ya, pembahasan ini bukan semata-mata untuk ziyadatul ilmi, menambah ilmu saja, bukan. Tapi lebih dari itu, kita berharap ini bisa menjadi tasjih. Tasjih artinya memotivasi kita bahwa ilmu itu, informasi keislaman, bukan hanya untuk diketahui lalu ditinggalkan. Tapi informasi keislaman diketahui, diresapi, kemudian kita amalkan. Yang mana yang kita amalkan? Idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika kalian mendapatkan perintah dariku, kata Rasulullah, maka jalankan ya sesuai kemampuan kalian. Ya, silakan dibuka di slide yang pertama. Kita masuk ke bagian yang pertama. Ya, kita berkenalan dengan ibadah khas Dzulhijjah yang pertama, yaitu haji. Ya, haji ini kita tahu menjadi salah satu rukun Islam yang kelima, sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar. Ya, sebagian riwayat meletakkan haji nomor 4. Namun ketika dikonfirmasi ke Ibnu Umar, apakah haji ataukah saum Ramadan, ya, yang kelima, Ibnu Umar menjawab, "Hakadza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah yang aku dengar, kata Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa haji itu yang kelima. Nah, ternyata haji ini bukan hanya di zaman Islam. Dia merupakan salah satu syar'u man qablana, syariat para nabi sebelum nabi kita. Sebelum Nabi Muhammad SAW, ya para nabi terdahulu mereka juga sudah ada syariat. Hanya saja kemudian di dalam sejarah, ya, umat terdahulu telah menodai aktivitas haji. Mereka merusaknya dengan cara ya bersiul, tepuk tangan, dan telanjang. Itu cara manasik haji di zaman Arab pra-Islam. Kita lihat di situ dalam surat Al-Anfal ayat 35. Wa maka sholatuhum indal bait illa muka'aw wa tasdiyah. Salat mereka di sekitar Baitullah, ya, maksudnya aktivitas ibadah mereka di sekitar Ka'bah, ya tidak lain tidak bukan hanyalah siulan dan tepukan tangan. Jadi itulah cara mereka ketika manasik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan penjelasan, kanat Quraisyun tatufu bil Ka'bati uratan tusaffiru wa tusaffiqu. Dahulu Quraisy, ya, mereka tawaf di sekitar Ka'bah dengan cara telanjang. Uratan, ya, telanjang. Tusaffir, dan mereka pun bersiul.
Watusaffiq, dan mereka pun juga bertepuk tangan. Nah, inilah cara haji di zaman itu yang sudah jauh menyimpang dari yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, Islam datang, tetap ya haji masih ada, bahkan menjadi rukun Islam, namun dengan cara yang diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita masuk slide selanjutnya, yaitu haji di masa Islam. Ya, para ulama, khususnya sejarawan, itu berbeda pendapat kapankah ayat haji turun. Ada yang mengatakan tahun ke-5 Hijriyah atau 6 Hijriyah seperti Imam Syafi'i. Ada juga yang mengatakan tahun ke-9 dan atau ke-10 Hijriyah. Ikhtalafal ulama fi sanatil lati furidha fiha al-hajj. Para ulama berselisih pendapat tentang tahun ya kapan diwajibkannya haji. Faqila fi sanati khamsin. Ada yang mengatakan tahun ke-5. Waqila fi sanati sittin. Ada yang mengatakan tahun ke-6. Waqila fi sanati tis'in. Ada juga yang bilang tahun ke-9. Waqila fi sanati 'ishrin. Ada juga yang bilang tahun ke-10. Wa aqrabuha ila shawab al-qaulan al-akhiran. Yang benar adalah dua pendapat yang terakhir, bahwa annahu furidha fi sanati tis'in aw sanati 'ishrin. Bahwasanya dia diwajibkan tahun ke-9 atau tahun ke-10. Dari mana sisi kebenarannya? Ya, di dalam sejarah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, itu tahun ke-8 Hijriyah. Maka secara logika, kalau haji diwajibkan tahun ke-5 atau tahun ke-6, maka itu seolah-olah malah bunuh diri. Sebab tahun ke-5, tahun ke-6, Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Kaum muslimin menguasai Mekah di Fathu Mekah tahun ke-8. Nah, dari sisi sejarah ini menunjukkan ya tidak masuk akal atau tidak pas kalau dikatakan turunnya tahun ke-5 dan 6, nah saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang Quraisy. Maka lebih tepat tahun 9 atau tahun ke-10, tahun di mana Rasulullah akhir hidup dan terjadi haji wada. Karena tahun ke-9, tahun ke-10, Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Baik. Kemudian ayatnya yang dimaksud adalah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup, yang punya kemampuan untuk pergi ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka Allah Maha Kaya, ya, di atas seluruh jagat raya ini. Jadi Allah nggak perlu dengan hajinya mereka. Kalau mereka emang mengingkari, ya, karena tanpa ada orang pergi haji pun Allah tetap ya Ghaniyun, yang Maha Kaya. Baik, lanjut di slide ketiga. Ya. Nah, ini menurut syariat. Al-hajju fi istilah syar'i huwa qasdu mawdi'in makhsusin. Haji secara syariat artinya yaitu berkunjung maksud ke tempat yang khusus, spesifik. Enggak semua tempat. Ya, wa huwal baitul haram wa arafah. Yaitu datang ke Masjid Al-Haram dan juga Padang Arafah. Fi waqtin makhsus, dan juga di waktu yang khusus. Wahwa Ashharul Haji, yaitu di bulan haji. Bulan haji itu sejak 1 Syawal hingga sampai 10 Zulhijjah. Ada yang mengatakan sampai 13 Zulhijjah. Bahkan ada yang mengatakan sampai selesai Zulhijjah. Lil qiyami bi amalin makhsusatin wa huyal wuquf bi Arafah. Yaitu dengan maksud melakukan amal-amal tertentu seperti wukuf di Arafah, wa tawaf, ya, tawaf, wa sa'yu, sa'i. Inda jumhuril ulama, menurut mayoritas ulama, bi syara'itul makhsusatin, yaitu dengan syarat-syarat yang juga khusus. Nah, inilah perbedaan antara haji di zaman Islam dengan haji di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, haji hanya satu aktivitas,
yaitu mereka tawaf di sekitar Ka'bah. Dan di zaman jahiliyah secara waktu mereka pun datangnya hanya di saat musim panen. Karena mereka punya tujuan lain selain berhaji, yaitu mereka berdagang. Karena memang Mekah untuk di Timur Tengah saat itu di dunia Arab menjadi salah satu sentral atau pusat perdagangan yang dikunjungi oleh banyak negeri-negeri padang pasir. Yaman ke sana, Syam juga ke Mekah, bahkan Mesir pun juga ke Mekah. Ya, Khorasan ke Mekah juga. Jadi memang pusatnya. Dan mereka hajinya hanya di musim-musim ya panen. Ini perbedaan yang sangat mencolok antara haji zaman itu dengan zaman kemudian. Ya, lanjut. Ya, haji adalah kewajiban sekali seumur hidup. Ini mesti diingat-ingat. Khususnya buat antum yang alhamdulillah dilahirkan misalnya dari keluarga yang berada. Orang tua kita sudah pergi haji, bahkan sudah barangkali berkali-kali haji. Maka haji yang pertama itulah yang wajib. Seumur hidup, hanya sekali. Adapun haji kedua, haji ketiga, itu hanya sunnah. Artinya kalau memang saat yang bersamaan ada kepentingan, ada prioritas yang mesti kita tutupi, maka lebih utama saat itu kita tidak haji. Misal kanan kiri kita kelaparan, butuh bantuan. Ya, apalagi kalau mereka adalah ya keluarga, kerabat kita sendiri. Maka memberikan pertolongan kepada mereka itu lebih wajib saat itu dibanding haji yang sunnah. Nah, ini namanya fikih prioritas. Sayangnya fikih prioritas ini banyak umat Islam yang tidak pahami. Mereka relatif egois. Yang penting mereka bisa menikmati ibadah, puas secara spiritualitas, tapi cuek dengan kenyataan sosial. Ya. Baik, kita lihat keterangan dalam hadis Sahih Muslim, di mana Rasulullah berkhutbah, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kalian untuk pergi haji, maka hajilah. Ya, ini perintah, maka hajilah. Faqala rajulun, aku la amin ya Rasulullah. Maka berdirilah seorang laki-laki dan dia bertanya, apakah haji itu mesti tiap tahun? Fasakata hatta qalaha thalathan. Maka Rasul pun diam tidak menjawab. Sampai-sampai itu orang mengulang-ulang sampai 3 kali. Ya, diulang-ulang pertanyaannya sampai 3 kali. Begitu pertanyaan yang ketiga, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Rasulullah menjawab. Ya, apa kata Nabi? Lau qultu na'am la wajabat. Seandainya aku bilang iya, niscaya jadi wajib. Karena kita tahu jawaban Rasulullah itu berimplikasi pada syariat. Ya. Dan kalau itu jadi wajib, maka wala mastata'tum. Kalian nggak bakal mampu, nggak akan bisa. Ya, haji setiap tahun nggak bisa. Bukan hanya masalah dana, tapi masalah juga antrian dan lain-lain. Tsumma qala dzaruni ma taraktukum fa inna halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu masata'tum wa idza nahitukum an syai' fad'u. Ya, kata Rasulullah, makanya kalau kalian aku jelaskan sesuatu, ya, maka biarkan dulu, jangan ditanya dulu. Ya, jadi ini etika. Ketika seseorang sedang berceramah, sedang berkhutbah misalnya, jangan disela dulu. Maka Nabi katakan, zaruni, biarin aja, biarkan. Ma taraktukum, ya apa yang telah aku tinggalkan buat kamu. Fa inna ma halaka man kana qablakum, karena orang-orang terdahulu halak. Halak itu binasa, hancur. Karena bi kasrati su'alihim, karena mereka banyak bertanya. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan mereka pun banyak berselisih dengan para nabi mereka. Berselisih maksudnya menyalahi, berbeda dengan para nabi mereka. Ya. Fa idza amartukum bi syai', makanya kalau kalian aku perintah, fa'tu minhu masata'tum, jalankan sejauh kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai', nah kalau kalian aku larang dengan sesuatu, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Jadi kalau larangan jika mampu.
Haji jika mampu. Zakat jika nisab. Itu perintah tuh. Tapi kalau larangan, nggak pakai jika mampu. Jauhi, jauhi. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jauhi, jauhi. Nggak pakai jika mampu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Judi, minuman keras, dan seterusnya. Jauhi, jauhi. Nggak ada istilah jika mampu kalau larangan. Itu perbedaannya. Kemudian Sayyid Sabiq menjelaskan, ajma'al ulama ala anna al-hajja la yataqarrar wa annahu la yajibu fil umri ila marata wahidah illa ayunzirahu fayajibul wafa bin nadhri wa mazada fahuwa tatawwu. Para ulama telah sepakat bahwa haji itu dilakukan tidak berulang-ulang. Ya, bahwa haji ya nggak perlu berulang-ulang. Wa annahu la yajib, ya tidak wajib fil umri illa marata wahidah, kecuali hanya sekali aja seumur hidup. Illa, kecuali ayunzirahu, untuk orang yang bernazar. Dia udah pernah haji, kemudian dia nazar. Anggaplah tahun ini dia nazar. Nazarnya jika anaknya bisa lulus ke UI, dia nazar pengen haji tahun depan. Betul anaknya lulus. Maka dia harus menjalankan nazarnya itu. Ya, alhamdulillah dia punya uang sehingga dia bisa beli program yang nggak usah pakai ngantri, langsung ratusan juta dia berangkat. Maka ini jadi wajib karena nazarnya. Wa mazada, adapun di luar itu yang tambahan-tambahan, fahuwa tatawwu, itu hukumnya hanya sunnah. Ya, silakan dilanjut. Berhutang untuk haji. Ini cukup banyak orang yang melakukannya, termasuk orang tua kita, jangan-jangan karena mereka ingin banget haji tapi uang juga belum ada, akhirnya mereka utang. Ya, dana talangan haji. Ya, berhutang untuk haji sah. Ya, berhutang untuk haji sah. Yang penting dalam keadaan dia sudah berkalkulasi bahwa dia bisa membayarnya dan melunaskannya. Adapun dialog di atas dalam kitab Musnad Imam Syafi'i, kemudian kitabnya Imam Baihaqi, itu menceritakan Rasulullah tidak setuju dengan orang yang berhutang untuk haji. Bukan karena terlarang, tapi Rasulullah nggak mau menyulitkan umatnya. Itu esensinya. Kita lihat dialognya dari Abdullah bin Abi Aufa, salah satu sahabat Nabi. Dia berkata, sa'altuhu anir rajul, ya saya bertanya tentang seorang laki-laki yang lam yahujja ayastaqridu lil haji. Dia belum pergi haji. Boleh nggak dia berhutang dengan dia pergi haji dengan cara berhutang? Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Nah, ini karena tadi Rasulullah nggak mau menyusahkan umatnya. Imam Syafi'i memberikan komentar, wa man lam yakun fi malihi sa'atun. Ya, orang yang di hartanya nggak ada kelapangan, yahujju biha min ghairi ayastaqridu, dan dia hanya bisa pergi kecuali dengan berhutang, fahuwa la yajidus sabil. Maka orang ini sebenarnya ya tidak wajib menunaikannya. Ingat, tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Ya, tidak wajib bukan berarti tidak sah. Tetap kalau dia berhutang boleh dan sah. Dan insya Allah sebagai ibadah amal soleh diterima. Ya, namun tadi ya dengan beberapa catatan. Di antaranya dia mesti tahu bahwa dia mampu membayarnya. Makanya di situ disebutkan ya bolehnya ya menurut para ulama innama yajuzu al-iktirad, dibolehkan untuk berhutang liman alima min nafsihil qudrah alal wafa. Orang yang tahu bahwa dirinya kudroh itu mampu alal wafa untuk melunaskan hutangnya. Illa ayya'lamal muqrid annahu ajizun anil wafa. Kecuali kalau si orang yang berhutang itu dia sudah memprediksi bahwa dia nggak bakal mampu bayar. Nah, yang kayak gini nggak boleh. Karena yang seperti itu sama juga menyulitkan yang Allah sudah lapangkan. Baik, ini berhutang untuk haji. Lanjut. Nah, haji dengan uang haram. Ya, saya Sabik mengatakan wa yujzi'ul hajj wa in kana al-malu haram. Ya, haram. Haji tetap sah walaupun dana atau ongkosnya menggunakan harta haram. Cuman wayasam, dia berdosa indal aktsari minal ulama, menurut mayoritas ulama. Kenapa? Karena yang kayak begini talbisul haq bil batil, menyampurkan antara hak dan batil. Hajinya al-haq, tapi ongkosnya al-batil, dicampur. Yang seperti ini, walaupun sah hajinya, tapi dia berdosa. Wa qala
Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, la yujzi'u, tidak sah. Ya, ini berbeda dengan pendapat yang lain, umumnya mengatakan sah, Imam Ahmad mengatakan tidak sah. Lalu kata Syekh Sabiq, wa huwal ashahu lima ja'a fil hadis as-sahih. Inilah pendapat yang lebih sahih. Ya, inilah pendapat yang lebih sahih yang terdapat di dalam hadis. Sahih yang berbunyi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Ya, inilah pendapat yang lebih kuat kata Imam Ahmad bin Hanbal kalau harta haram. Sementara mayoritas mengatakan sah namun dia berdosa. Ya, kita lanjut masuk tema yang baru. Yaitu tentang haji mabrur. Nah, haji mabrur ada tanda atau ciri. Pertama, la yukhalituhu bil itsmi. Hajinya enggak dicampuri, dinodai oleh dosa. Ada orang sejak berangkat pun udah dosa. Apa? Pemalsuan data. Supaya enggak kena antrian yang sampai belasan puluhan tahun, dia pun memalsukan data dirinya ke daerah tertentu yang antriannya masih pendek. Bahkan ada yang sampai ke negara lain yang antriannya ya 1 tahun saja misalnya. Ke Filipina atau apa, seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, ini enggak dibenarkan. Yang kedua, ketika pulang haji semakin merindukan akhirat dan zuhud. Nah, ini ciri kedua dari yang mabrur. Ya, semakin kangen terhadap akhirat, ya sama dunia enggak lagi menggila seperti dulu zaman dia sebelum haji. Ya, tapi dia semakin rindu dengan akhirat. Kematian bukan sesuatu yang mengerikan bagi dia. Seolah sepulangnya haji dia sudah relatif lebih siap untuk mendatangi Allah, berjumpa dengan kekasihnya pasca kematiannya. Zuhud, ya enggak terlalu butuh dengan dunia. Bukan membuang dunia, tapi mengambil dunia sejauh kebutuhannya saja. Yang ketiga, ketika pulang semakin dermawan. Ketika pulang, ya enggak lagi banyak perhitungan dalam infak dan sedekah. Ya, termasuk juga ketika kurban dia enggak pilih-pilih, nggak mikir-mikir lama, ya jangan sampai urusan hobi-hobi, modif motor, duit keluar banyak, modif sepeda, beli helm, beli pakaian, beli sepeda baru, duit keluar banyak, tapi begitu untuk kurban, ya mikirnya kepanjangan hingga akhirnya nggak kurban-kurban juga. Adapun orang yang sepulang haji, dia semakin dermawan. Yang keempat, ucapannya semakin lemah lembut, tutur katanya semakin terkontrol, lemah lembut. Ini terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah ya dan juga lainnya. Baik, kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk ibadah khas yang kedua, yaitu Shaum Zulhijjah. Nah, Shaum Zulhijjah ini dilakukan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ sudah saya garis bawahi. Anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah itu berpuasa di hari-hari Asyura 9, 10, 11 Muharram. Itu hari-hari Asyura. Idealnya 3 hari, minimal 1 hari itu tanggal 10 Muharram. Wa tis'an min Dzulhijjah. Kemudian juga 9 hari Zulhijjah. Tanggal 1 terus sampai tanggal 9. Sekarang udah tanggal 4. Nah, itu sunnah. Kalau kita ingin melakukan tiap hari full 9 hari, bagus. Kalau kita nggak bisa tiap hari, hanya 1-2 saja, silahkan, nggak apa-apa. Ya, kita milih tanggal 9 saja, Shaum Arafah juga silahkan. Karena yang seperti itu bagian dari yang mukaffirat sanatil madhiyah wal baqiyah. Penghapus dosa yang lalu, tahun lalu, dan tahun yang akan datang. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kita lihat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ittafaqal fuqaha ala istihbabi shaumil ayyam ats-tsamaniyah. Ya, para ulama kita telah sepakat sunnahnya berpuasa di 8 hari allati min awali Dzulhijjah, yaitu di 8 hari awal Zulhijjah. Qabla yaumi Arafah, sebelum hari Arafah. Nah, hari Arafah tanggal 9, itu pun juga dianjurkan berpuasa. Di total ada 9 hari yang dianjurkan berpuasa. Nah, ikhwan akhwat fillah rahimani rahimakumullah, buat kita yang belum melaksanakannya masih ada momen ya beberapa hari lagi untuk melakukannya. Kita bisa besok, Ahad, Senin ya
atau hingga full kita lakukan hingga sampai hari Kamis. Karena Jumat sudah tanggal 10. Ya, masing-masing kita punya kesibukan, punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, silakan kita pilih, ya entah di hari Seninnya atau Selasanya, nggak ada masalah. Ya, dan Imam Nawawi, ya dia mengatakan, wa minal masnun, di antara yang disunahkan adalah yaitu shaum Sya'ban wa minhu shaumul ayyam at-tis'ah min awalil Dzulhijjah. Itu puasa hari Sya'ban dan juga puasa 9 hari di awal-awal Zulhijjah. Jadi ikhwan wa akhwat fillah hasanallahu yakum, saum di bulan Zulhijjah itu saum yang sangat kuat sunnahnya. Lanjut. Ini saum Arafah yang saya katakan tadi. Wasu'ila an saumi yaumi Arafah, Rasul ditanya tentang saum Arafah, faqal, Rasul menjawab, yukaffirus sanatil madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa tahun kemarin dan setahun yang akan datang, setahun kemudian. Tapi tolong ini jangan malah membuat, wah kalau gitu gue bikin dosa dah, toh tahun depan udah dihapusin. Nah, enggak, itu salah tafsir. Ini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar itu hanya hilang dengan taubat nasuha. Ya, nggak cukup dengan istighfar, nggak cukup dengan saum, nggak cukup dengan sholat sunnah. Ya, tapi hendaknya dia taubat nasuha, menyesali perbuatannya, meninggalkan perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya. Itu taubat nasuha. Imam Tirmidzi mengomentari, wa qad istahabba ahlul ilmi siyama yaumi Arafah, ya illa bi Arafah. Para ulama kita mengatakan sunnah berpuasa di hari Arafah, kecuali yang sedang wukuf di Arafah. Mereka yang lagi wukuf nggak dianjurkan berpuasa, karena mereka lebih dianjurkan untuk banyak doa dan berzikir dibanding berpuasa. Ya, lanjut. Puasa Tarwiyah, hari ke-8 Zulhijjah. Ya, secara khusus tidak ada hadis yang menyebutkan apa keutamaan puasa tanggal 8 atau puasa hari Tarwiyah. Kalaupun ada, statusnya dhaif. Namun puasa hari Tarwiyah tanggal 8 itu include di puasa 9 hari tadi. Sehingga kedudukannya legal atau syar'i, sunnah sebagaimana sunnah puasa 9 hari Zulhijjah. Ya, kita lihat di situ ada fatwa dalam fatwa markas, ya, al-fatwa, ya, markas Anwar al-Ulama. Ya, ma huwa yaumut tarwiyah. Apa sih yang dimaksud dengan hari tarwiyah? Ya, wa ma hukmu shaumi, dan juga apa hukum berpuasanya? Jawabannya adalah aqulu wabillahi wa taufiq, yaumut tarwiyah huwa tsamin min Dzulhijjah. Hari tarwiyah adalah hari ke-8 Zulhijjah. Wa yustahabbu shaumal ayyami tsamaniyah, dan dianjurkan berpuasa di tanggal 8 tersebut. Allati min awali Dzulhijjah, yaitu sejak awal Zulhijjah. Qabla yaumi Arafah, sehari sebelum hari Arafah. Ini sunnah. Jadi ada sunnah secara khusus hari Arafah, hari Tarwiyah. Ada sunnah secara global, yaitu 9 hari Zulhijjah. Nah, ini ibadah yang sifatnya spiritual. Haji, ibadah yang menggabungkan spiritualitas, ya, kemudian badaniyah, fisik, dan juga maliyah, ongkos, harta. Ya. Sementara puasa hanya fisik. Salat, fisik, dan spiritualitas. Ya, ada zikir di situ. Tapi kalau haji 3 tadi. Puasa fisik, kurban maliyah. Ya, untuk korban dia ibadah maliyah. Lanjut. Kita masuk ke kurban. Nah, esensi dari kurban adalah pada prinsipnya, pertama, bahwa apa yang kita persembahkan untuk agama ini, itu pasti akan Allah ganti. Ya, tidak pernah ada ceritanya manusia yang mempersembahkan sesuatu fi sabilillah, baik hartanya, kemudian apalagi ya waktunya, apalagi sampai nyawanya, ya itu hilang begitu saja tanpa ada balasan yang lebih besar dari itu. Termasuk kurban kita. Makanya ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail remaja saat itu, Allah ganti dengan wa fadainahu bidzubhin azim. Ya, kami tebus itu dengan sembelihan yang besar. Apa artinya, ikhwan akhwat fillah? Tidak ada ceritanya orang jatuh miskin ketika dia sedekah.
Nggak ada ceritanya disia-siakan amal soleh manusia, termasuk amal soleh rezeki, yaitu hartanya. Nah, kurban juga demikian. Kurban sebagaimana haji, dia syar'u man qablana, syariat juga sebelum kita. Kita lihat di ayat tersebut, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat, ya, jadi bukan hanya umat Islam doang, setiap umat sejak zaman nabi-nabi sebelumnya, ya, kami jadikan ibadah kurban, mansaka. Ada kurban mereka. Dengan tujuan yang sama dengan tujuan kurban zaman kita. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah. Ya, kalau di kita bismillah dan takbir. Ya, zaman dulu sama dalam rangka menyebut nama Allah. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan maksudnya adalah supaya mereka bersyukur kepada Allah. Dari apa? Ma razaqahum min bahimatil an'am, dari rezeki Allah kepada mereka, yaitu hewan ternak. Supaya mereka enggak tepuk dada semua dari usaha mereka. Supaya mereka enggak lupa diri, sehingga mereka diperintahkan buat berkurban dan menyebut nama Allah, bersyukur. Fa ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian Tuhan yang sama. Nah, bagian ini menunjukkan terjadi kesinambungan syariat. Bahwa para nabi terdahulu hingga sampai Nabi Muhammad itu punya usul atau prinsip dalam agama yang sama. Ani budullah wajtanibut taugut, semua sama, sembahlah Allah dan jauhilah taugut. Yang mereka berbeda hanyalah pada rincian teknis syariat ibadahnya atau beberapa hukum, ya, dalam masalah halal haram atau apa. Tapi secara prinsip dasar dari para nabi dulu sampai Nabi Muhammad sama. Maka dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan innal anbiya'a ikhwatun li'alad ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara. Ya, para nabi itu bersaudara. Ibu mereka berbeda-beda, ayah mereka sama, dan agama mereka satu. Agama mereka satu maksudnya Islam semuanya. Sehingga wajar Allah katakan, ya fa ilahukum ilahu wahid, ya ilah kalian, Tuhan kalian satu sama lain itu adalah satu. Enggak beda. Nabi yang dulu sampai nabi yang sekarang semua sama. Syariatnya sama. Ya, pokok-pokok prinsip agamanya sama. Yang berbeda rincian-rinciannya saja. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka ya hendaknya kalian tunduk pasrah kepada Allah dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk. Nah, target dari kurban adalah ketundukan. Bukan bangga-banggaan jumlah kambing, besar-besarnya ukuran, tapi keikhlasan, ketundukan. Jadi setelah kita berinfak, bersedekah, tundukkan hati kita. Jangan dibahas, jangan diungkit. Jangan lagi diomongin, apalagi untuk dibangga-banggain tepok dada. Ya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian hapuskan sedekah kalian gara-gara kalian membicarakannya. Ngungkit-ngungkit sedekah. Ya, wal adha, dan menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya. Ya, semua itu pangkas. Korbankan itu semua. Perasaan bangga, GR, senang, narsis dengan amal soleh, ya, ria, ujub. Karena itu sangat mungkin terjadi ketika ada orang yang mampu, dia ada uang untuk berkurban. Ketika namanya disebut kurban dari Pak Anu, 2 ekor sapi, orang berdecak kagum. Kurban dari Pak Anu, ya, 3 ekor kambing. Kurban dari adik kita mahasiswa, padahal belum punya pekerjaan, belum ada penghasilan, tapi dia bisa berkurban. Maka dipuji oleh banyak orang. Dan jangan lupa, yang sampai kepada Allah adalah takwanya, bukan dagingnya. Ya, silakan dibuka di slide selanjutnya. Ya. Kurban, Kabil, ya, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini jelas saudara. Ya, saat itu pernikahannya dengan cara kawin silang. Ya, Qabil dengan saudara kembarnya, Habil dan saudara kembarnya perempuan. Nah, pernikahannya adalah dengan cara Habil menikahi saudara kembar Qabil, Qabil menikahi saudara kembar Habil. Nah, Qabil nggak terima lantaran saudara kembarnya Habil itu ya tidak cantik secantik saudara kembarnya si Qabil. Ya. Dan dia minta ke ayahnya Nabi Adam alaihissalam untuk nikahnya tetap dengan adiknya sendiri, dengan saudara kembarnya sendiri. Hal itu dilarang oleh Nabi Adam. Ya.
Tapi karena dia mendesak, akhirnya kata Nabi Adam, oke, silahkan dengan cara kalian berkurban. Maka Habil dan Qabil pun berkurban naik ke gunung ya dengan kibas. Nah, siapa yang diterima kurbannya, maka peraturannya tetap. Ya, siapa yang diterima kurbannya, maka dia berhak menentukan peraturannya gimana. Nah, ternyata yang diterima kurbannya adalah korbannya Habil. Dengan cara ya keluarnya petir atau api yang menyambar hewannya Habil dan terangkat ke langit. Zaman dulu seperti itu. Kisah ini tercatat dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Juga tersebut dalam tafsir ya yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, kita lihat dialognya. Watlu alaihim naba'a ibnai Adama bil haqq. Ya, ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Di sini nggak diceritain Qabil dan Habil namanya. Nama Qabil dan Habil itu tercatat dalam buku-buku sejarah dan juga ya tafsir. Yaitu ceritakan tentang mereka dengan cerita yang hak, yang benar. Ifqaraba kurbana, saat itu mereka berdua ya diperintahkan untuk mempersembahkan kurban. Fatukubbila min ahadihima, yang diterima hanya satu, yaitu Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, adapun yang lain enggak diterima. Qabil. Qala, nah, Qabil pun berkata, la'aqtulannak, saya bunuh kamu. Jadi yang namanya rebutan perempuan sampai bunuh-bunuhan itu udah terjadi sejak masa awal-awal manusia. Ya, bukan hanya zaman sekarang. Nah, ini juga jadi pelajaran bahwa kejahatan paling tua adalah kejahatan syahwat terhadap perempuan. Yang gara-gara itu muncullah pembunuhan. Dan hal itu terus berulang hingga sampai sekarang. Ke anak-anak cucu Adam yang sudah lewat selama beribu-ribu tahun lamanya. Qala, Habil menjawab, innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima hanyalah kurban dari orang-orang bertakwa. Jadi bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan kulitnya. Tapi yang diterima adalah takwa, ya, rasa takut, rasa tunduk, rasa patuh atau takwa dari orang yang berkurban tersebut. Ya, tapi ini kurban di masa Qabil dan Habil, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kurban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya, ketika Nabi Ismail sudah usia baligh, ya sudah sampai as-sa'ya. As-sa'ya, as-sa'yu itu artinya sudah mampu melakukan aktivitas seperti orang dewasa. Udah bisa berkuda sendiri. Jadi biasanya guru-guru agama kita menceritakan saat itu Nabi Sulaiman masih bocah, masih kecil. Lagi lucu-lucunya katanya. Ternyata menurut ayat ini tidak. Nabi Sulaiman saat itu sudah ABG. Ya, kata Imam Syafi'i diperkirakan usianya, ya kata Imam Ibnu Katsir usianya kira-kira ya 13, 14, 15. Usia-usia kalau di sekarang itu udah masuk SMA, 15, 16 tahun. Ya, jadi as-sa'yu itu aktivitas yang sudah sama seperti orang dewasa. Qala, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk." Wahai anakku, semalam Bapak mimpi tersebut Bapak menyembelihmu. Nah, ikhwan akhwat fillah, jangan lupa, mimpi seorang nabi itu wahyu, kenyataan. Ya, mimpi seorang nabi itu wahyu, bukan sekedar bunga tidur kayak manusia secara umum atau gangguan setan. Atau juga berasal dari Allah itu mimpi kalau isinya baik-baik. Nah, mimpi kenabian itu wahyu. Nah, walaupun itu wahyu, tetapi Nabi Ibrahim tetap demokratis. Dia mau ngajak diskusi anaknya dengan berkata, "Fanzur madza tara." Coba lihat, Nak, apa pendapatmu? Jadi masih diskusi, apa pendapatmu? Enggak mentang-mentang mimpi Nabi adalah wahyu, dia otoriter, langsung manggil begitu. Nak, semalam Bapak mimpi menyembelihmu. Ya, ambil telenan sama goloknya sekalian sini. Enggak. Tapi dia bertanya, "Fanzur madza tara." Apa pendapatmu? Lalu Nabi Ismail kecil saat itu menjawab, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan saja. Jalanin, nggak apa-apa. Ya, apa-apa yang telah Allah perintahkan kepadamu,
satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatkanku sebagai hamba yang bersabar. Bapaknya soleh, anaknya soleh. Nurunin. Bapaknya menggunakan bahasa yang paling lembut, ya bunaya. Anaknya pun membalas dengan bahasa yang paling lembut, ya abati. Wahai ayahku. Ini contoh kurban Nabi Ibrahim. Nah, menjelang dipotong, sembelih, yang tadi saya katakan, wa fadainahu bidzubhin azim, Allah ganti, Allah tebus dengan sembelihan yang besar. Ibnu Abbas mengatakan, sembelihan yang besar maksudnya adalah kambing kibas, yang telah Allah sediakan 40 tahun lamanya di surga sebelum hari H. Yang 40 tahun itu kambing di surga sebelum hari H penyembelihan Ibrahim kepada Ismail. Ya, jadi akhirnya nggak jadi disembelih, tapi yang terjadi adalah di depannya, di hadapannya adalah kambing kibas. Sementara Ibnu Abbas juga dalam riwayat yang kedua mengatakan itu kambing tersebut yang disembelih oleh Nabi Ibrahim akhirnya adalah kambing Habil yang sempat terangkat ketika dia kurbannya diterima, yang kemudian Allah turunkan pada peristiwa itu. Ya, pada peristiwa penyembelihan terhadap Ismail. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kita lanjut di slide selanjutnya. Kemudian kurban di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Ya, kami telah memberikan kepadamu banyak karunia, banyak nikmat. Kautsar diambil dari kata al-katsir, banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk mengingat Tuhanmu, itu salat Id maksudnya, wanhar, dan sembelihlah kurban. Ya, atau berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran. Adapun dalam hadis ya, dari Jabir, annal budnal lati nahara Rasulullah alaihi salatu wasalam kanat mi'ata badanah. Dahulu Rasul pernah berkurban 100 ekor unta. Ya, nahara biyadihi, dia sembelih sendiri. Salasan wasibtin, sebanyak 63 ekor. Wa nahara Ali ma ghabar. Lalu Ali pun melanjutkan sisanya. Nah, ikhwan fillah wal akhwatil kiram, ini menunjukkan dua hal. Pertama, Rasulullah menjadi pelaku aktivitas kurban. Yang kedua, Rasulullah itu berduit karena dia berkurban dengan 100 ekor unta. Unta sama sapi mahalan unta. Ya paling enggak kalau di Indonesia jauh ya, karena kita bukan negerinya unta. Ya, unta ada barangkali di kebun binatang saja. Anggaplah kalau unta harganya 20 juta misalnya. Kali 100, 2 M, 2 miliar. Ya. Kemudian dari hadis tadi, ini juga menunjukkan secara fisik Rasul kuat. Karena Rasul motong sendiri, 63 ekor. Ya, cara motong unta memang relatif lebih tenang, karena dia berdiri. Sunnahnya motong unta itu berdiri, beda dengan sapi atau kambing yang direbahkan. Ya, tapi bagaimanapun juga 63 ekor motong sendiri itu melelahkan. Ini juga menjadi simbol buat kita, khususnya buat kaum laki-laki, jangan gampang lelah. Karena hidup kita bebannya berat. Dakwah Islam apalagi bebannya berat. Kuatkanlah punggung kita, kuatkanlah kaki kita, dan kuatkanlah pikiran kita. Ya, apalagi buat antum yang masih umurnya muda-muda, 20 ke bawah atau baru 20, ya perjalanan perjuangan Islam masih panjang. Kuatkanlah semua. Baik, kita lanjut. Kapan disyariatkannya kurban? Ya, di zaman Islam, kurban disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Tepatnya bulan ke-18 setelah hijrah Rasulullah. Berarti masuknya tahun kedua. Memang tahun kedua Hijriah ini sangat banyak hal-hal yang disyariatkan. Ya, perang Badar tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan tahun kedua Hijriah. Zakat tahun kedua Hijriah. Termasuk ya syariat kurban ini juga tahun kedua Hijriah. Ya, di situ dikatakan nazala fardu syahri Ramadan ba'da ma surifatil qiblah. Ya, turunnya ayat puasa Ramadan setelah berubahnya kiblat ya ilal Ka'bah, ya menuju Ka'bah, ya dari Masjid Al-Aqsa menuju Ka'bah. Bi syahrin fi Sya'ban ala ra'si samaniyati asyar syahran. Ya min muhajar Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yaitu di
awal bulan ke-18 setelah hijrah Rasulullah. Terus wa amara bil udhiyah. Di bulan itu juga Rasulullah memerintahkan untuk berkurban. Wa aqama bil Madinah, Rasulullah pun tinggal mukim di Madinah asyra sinin selama 10 tahun. Yudhahi fi kulli amin, dia berkurban setiap tahun. Ini tentang waktu kapan syariat syariat kurban. Nah, ikhwan akhwat fillah, sebelum kita lanjut, pelajaran pertama dari kurban adalah bahwa harta benda kita itu enggak abadi. Itu yang pertama. Harta itu memang dibelanjakan. Tabungan yang kita miliki hakikatnya itu hanyalah penundaan saja. Cepat atau lambat tabungan kita akan hilang, akan habis kepake untuk kebutuhan kita atau kebutuhan anak cucu. Ini tolong diingat, hakikat harta kita kayak begitu, cepat hilang. Mudah sekali oleh Allah untuk diambil kembali. Banyak sekali orang yang jaya, kuat, begitu COVID, ambruk rata-rata. Betapa lemah manusia, oleh karena itu jangan sombong. Dalam masalah harta, ambil pelajaran dari tukang parkir. Tukang parkir itu nggak pernah sombong, walaupun mobilnya banyak dan motornya banyak. Kenapa? Karena mereka tahu itu bukan motor dia, bukan mobil mereka. Ketika mobil itu datang satu persatu, mewah-mewah, dia nggak tepuk dada, dia hanya mengatur saja. Biasa saja. Begitu itu mobil pergi satu persatu, yang mewah-mewah tadi, dia pun nggak sedih, nggak marah-marah. Karena dia tahu itu bukan milik dia, fungsi dia hanya untuk menjaga, menyelamatkan, dan mengaturnya. Itulah sikap kita terhadap harta. Ketika sang pemilik harta minta, keluarkan zakatnya, keluarin. Keluarkan kurbannya, keluarin. Keluarkan sedekah sunnahnya, keluarin. Nggak usah ditahan. Sebagaimana tadi pemilik mobil, dia minta, tolong Pak dikeluarin mobil saya. Atau Pak, saya mau keluarin. Ya kita sebagai tukang parkir, ya nggak bisa melarang. Jadi kalau kita ingin tahu tentang bagaimana orang, tanda petik ya, yang terbaik dalam menyikapi harta, ambil pelajaran dari tukang parkir tadi. Banyak, nggak sombong. Habis, nggak sedih. Tuh, tukang parkir. Ya, lanjut. Ya, sudah habis. Baik. Kemudian, pelajaran kedua dari kurban tadi adalah, yaitu ya tuntutan dari syariat ini agar umat Islam untuk al-musawwah. Apa al-musawwah? Egaliter. Egaliter. Lihat, kurban. Kurban itu semuanya berhak. Berhak apa? Berhak mencicipi. Beda dengan zakat, memang dia ada aturan yang lebih rigid, 8 asnaf zakat. Tapi untuk kurban, sama saja. Mau fakir, mau kaya. Mau miskin, mau biasa, mau tua, mau muda, orang kota, orang desa, laki, perempuan, cendekiawan, orang awam. Semua punya hak yang sama untuk menikmati hewan kurban. Ya, ini hakul jami', hak umumnya umat Islam. Dan Allah menegaskan sendiri, fakulu minha wa'imul ba'isal fakir. Makanlah olehmu hewan kurbanmu, dan sisanya kasih orang fakir. Ayat ini menunjukkan bahwa ada dua golongan yang prioritas, si pemilik dan orang fakir miskin. Namun, walaupun mereka prioritas, bukan berarti yang lain terlarang. Nah, ini menunjukkan Islam agama yang musawwah, egaliter. Semuanya sama. Hatta sampai-sampai orang kafir pun boleh menerimanya menurut sebagian ulama. Seperti Hanafiyah, kemudian Hambaliyah. Ya, adapun Malikiyah memakruhkan, Syafi'iyah melarang. Buat non-muslim sampai seperti itu. Itu yang kedua, egaliter. Yang ketiga, dari kurban ini, ya, ini pelajaran atas ketundukan. Barangkali di antara kita ada yang berpikir, kenapa sih kurban nggak ayam aja gitu, biar murah meriah. Udah gitu ayam jarang yang pantangan, beda sama kambing sama sapi yang pantangan banyak. Itu kalau kita bicara akal. Ya, udah gitu kalau ayam selain murah meriah, mudah didapatkannya, mudah ngolahnya, yang doyan banyak, dan seterusnya. Itu kalau kita pakai akal. Tapi karena ibadah kurban adalah ibadah yang sifatnya ketundukan, ibadah yang mahdhah, yang murni mahdhah, maka kita harus nunduk, ya karena ini given sifatnya, maka kita pun taslim, menerima sejauh-jauhnya penerimaan. Ya, bisa jadi ada orang berpikir, kenapa sih kurban nggak pakai hewan-hewan lain gitu, nggak lele dumbo aja gitu misalnya. Lalu sekarang lagi musim lobster. Ya, para ulama mengatakan annal hadiya la yakun illa minan na'am. Kurban itu tidak sah kecuali terbatas hanya hewan ternak. Ternak yang mana?
Karena cacing juga ternak yang yaitu wattafaku anna ya ala anal afdalal ibil. Mereka sepakat yang lebih utama adalah unta. Tsummal baqar, tsummal ghanam. Kemudian sapi, kemudian kambing. Itu ala hadza tartib, itulah urutan keutamaannya. Ya, unta, sapi, kambing. Kenapa? Kok unta lebih utama dibanding sapi? Kok sapi lebih utama dibanding kambing? Karena kata Sayyid Sabiq, anfa'u lil fuqara, lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Lihat, walaupun ini ibadah yang sifatnya ritual, namun dimensi sosialnya tidak dilupakan. Nah, ikhwan billah, sebagai penutup saya akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan ketika Rasul ditanya, ma ya su'ila Rasulullah an aktsari ma udkhilal jannah. Ya Rasulullah, faktor apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga? Gara-gara apa? Jawaban Nabi, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hadis itu. Takwa kepada Allah merupakan gambaran, cerminan bagusnya hablum minallah. Lihat, ketundukan hablum minallah. Ya. Adapun akhlak yang baik merupakan cerminan bagusnya hablum minannas. Ya, ibadah-ibadah yang sifatnya horizontal, yang masyarakat tadi. Ibadah ada sisi-sisi dimensi sosialnya, termasuk kurban. Nah, bagus hablum minallah, bagus hablum minannas, itulah keseimbangan keduanya yang kemudian menyebabkan manusia paling banyak dimasukkan ke dalam surga. Nah, ibadah kurban ini memiliki dua dimensi. Dimensi ubudiyah dan dimensi ya sosial, kemasyarakatan. Baik, ikhwan akhwat fillah, ini tentang kurban, tentang sebagian tentang haji, kemudian juga tentang masalah saum. Untuk sholat Idul Adha, seperti biasa, kayak sholat Idul Fitri kemarin, kalau seandainya kondisinya masih pandemi, masih dibolehkan di rumah. Enggak pandemi aja tetap boleh di rumah kok. Ya, karena syarat sahnya sholat Id nggak harus ke lapangan atau ke masjid. Semua selama tempatnya halal dan suci, dia boleh untuk dilakukan. Ya, boleh berjamaah, boleh sendirian. Ya, tanpa khutbah jika sendirian tetap sah. Karena khutbah itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Ya, ini yang tentang sholat Idul Adha. Baik, ini materi kita, semoga bermanfaat. Barangkali ada diskusi, saya kembalikan ke MC-nya, ke moderator. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Farid terhadap materinya yang insya Allah bermanfaat ya Ustadz. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Untuk para penanya dipersilakan bisa di chat, bisa juga ngomong langsung ya. Ya, ini kita udah ada satu penanya Ustadz. Oke, bentar. Jadi pertanyaan pertama nih ya, apakah diperbolehkan kita dari Ramadhani Fikri Setiawan, ini pertanyaannya. Di pertanyaannya, apakah diperbolehkan kita berkurban dengan hewan yang sudah kita beli sejak hewan tersebut belum siap untuk berkurban, lalu dirawat hingga saat Idul Adha di tahun selanjutnya, hewan tersebut siap untuk dikurban? Ya, sama sekali tidak ada masalah. Sama sekali. Ya, baik kita sebagai peternak. Kalau peternak otomatis sejak bayi pun itu hewan ada di kekuasaan dia. Dia peternak, ya ada beberapa biang atau jantan dan betinanya, kemudian beranak pinak sejak bayi itu kambing hingga sampai dewasa, dan dia pun juga berkurban dari situ, sama sekali nggak ada masalah. Termasuk kalau kita bukan peternak, kita pembeli aja. Kita beli kambing sejak kecil, ya umur sebulan 2 bulan, kita rawat hingga besar setahun. Kambing itu minimal setahun usianya untuk dikurbankan. Kurang dari itu nggak boleh. Sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Untuk domba 6 bulan sudah boleh. Tapi kalau kambing biasa, kambing Jawa minimal setahun. Nah, kita pelihara sejak usia sebulan hingga sampai menjelang kurban udah setahunan, sah, tidak ada masalah sama sekali tentang masalah ini. Walau soal. Sudah ya Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ingin bertanya lagi? Oke. Ya,
kita udah ada satu penanya lagi nih Ustadz. Ya. Jika mempunyai rezeki yang cukup untuk kurban, sebaiknya membeli seekor kambing atau iuran bersama-sama untuk seekor sapi. Ya. Tadi sudah saya bacakan ya dari para ulama kita, misalnya dalam kitab Fiqhus Sunnah. Ya ala annal afdolal ibil. Para ulama sepakat yang lebih utama adalah unta. Summal gonam, lalu kambing. Jadi kambing itu nomor 3. Kenapa sih alasannya? Karena dari sisi li'azomiha anfa'ulil fuqara. Karena ukuran yang satu dibanding yang lain lebih besar, sehingga dari sisi manfaat, ya berapa kantong kresek gitu ya yang bisa kita bagi-bagi, itu lebih banyak yang misalnya sapi dibanding kambing. Kita bisa tes, bisa uji, kita punya uang 2 juta, kita beli kambing 2 juta, 1 ekor. Dengan uang yang sama, kita patungan dengan 6 orang, total jadi 7. Dapat sapi yang beratnya, anggaplah yang harganya 14-15 juta. Yang anggaplah beratnya 250 kilogram. Nah, yang seperti itu begitu dipotong-potong, ya mungkin yang kambing hanya dapat 15 plastik saja, atau maksimal 20 plastik aja. Sementara yang 7 orang 1 sapi tadi, ya mungkin mereka bisa mendapatkan sampai 200 atau 150 plastik. Dibagi ke kita, kita dapat bukan 15 jatahnya, kita dapat mungkin 30 plastik. Jadi lebih banyak. Nah, disinilah sisi anfa'ul lil fuqara. Manfaat ke orang fakir lebih banyak. Itu lebih utama. Ya, kita patungan dengan sapi. Tapi kalau kita mau kambing seekor juga sah dan betul. Nah, Rasul pun juga pernah 1 ekor atas nama dirinya dan keluarganya. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, dalam hadis dari Aisyah dalam Sahih Muslim. 1 ekor. Nabi juga pernah. Jadi semua itu pernah Nabi lakukan. Nabi pernah dengan unta, Nabi pernah juga dengan kambing, pernah juga dengan sapi. Semua pernah Nabi berkurban dengan hewan-hewan tersebut. Jadi kalau bicara sah, sah. Semuanya baik, semuanya utama. Namun yang dengan sapi karena lebih banyak pembagian, dia lebih banyak manfaatnya. Ya Allah a'lam.